Pada hari ini tanggal 2 Syawal saya akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnet, karena ada induksi elektromagnet itu menyebabkan induksi arus dan juga induksi tegangan atau EMF. EMF ini adalah electromotive force, itu juga bisa disebut dengan tegangan. Nah, apa yang dimaksud dengan induksi arus ataupun induksi tegangan ataupun induksi elektromagnet? Induksi itu artinya dia adalah mentransfer, jadi bisa mentransfer arus sehingga menghasilkan magnet dan juga menghasilkan tegangan. Ada arus berarti ada tegangan. Ketika arus ini melewati sebuah lilitan maka akan timbul elektromagnet. Itu pengertian awalnya. Nah, bagaimana cara menginduksi arus atau tegangan atau elektromagnet? Nah, ini bisa kita pahami dengan contoh seperti ini. Ini saya dapat ini percobaannya dari channel yang lain, Elektro Bos atau Elektroboom, lupa saya. Ya, silakan dicari sendiri tentang induksi elektromagnetik. Nah, pada channel itu dia melakukan percobaan seperti ini. Jadi ini ada konduktor aluminium foil kalau nggak salah ya. Aluminium foil kan berupa konduktor. Nah, itu berbentuk tabung. Tabung yang dalamnya itu berlubang ya, seperti pipa, tapi dia terbuat dari aluminium foil kan konduktor. Nah, kemudian kita bisa masukkan, kita jatuhkan ini magnet ya. Ini ada magnet kutub utara misalkan di sini, kutub selatannya di atas. Nah, ini kita jatuhkan ke dalam aluminium foil ini, tabung aluminium foil ini kita jatuhkan, maka jatuhnya magnet ini akan melambat ya. Jadi awan cepat, kemudian ketika melewati tabung dia akan melambat sampai di bawah. Nah, kalau ini kita jatuhkan di luar kan dia langsung cepat karena gravitasi bumi. Nah, ketika melewati tabung konduktor, ini di tengah-tengah dia akan melambat jalannya. Nah, karena dia melambat berarti itu ada suatu gaya yang melawan dari gerakan magnet itu. Nah, kalau ini perhatikan, ini utara selatan, berarti pada ini tabung konduktor ini itu akan muncul magnet yang melawan dari magnet yang ini yang kita jatuhkan. Nah, kalau ini utara selatan maka akan timbul utara pada konduktor tabung aluminium foil ini. Berarti ini utara. Ada utara kan dia saling tolak menolak, maka dia akan memperlambat dari kecepatan gerak magnet. Nah, untuk mencapai atau untuk membentuk kutub utara maka akan ada arus sesuai dengan aturan tangan kanan ya, dimana jempol kita itu adalah kutub utara dan jari kita itu adalah arus listriknya. Nah, dengan demikian karena dia melambat berarti ada arus yang ini. Nah, arusnya ini. Nah, jadi kenapa magnet ini melambat ketika melewati tabung? Karena pada dinding ini tabung yang berupa konduktor itu dia muncul arus yang menyebabkan magnet yang melawan dari magnet ini. Oleh karena itu arah arusnya adalah ini, dari depan sana ke belakang. Kalau dia dari atas berarti dia berlawanan arah jarum jam. Nah, ini namanya adalah arus induksi. Nah, jadi magnet ini mentransfer arus ke tabung sehingga menyebabkan gerakan dari magnet ini melambat. Nah, ini arus induksi. Ketika ada arus maka akan ada elektromagnet. Nah, ini ada magnet utara, ini selatan berarti. Nah, ketika ada arus berarti nanti di ini ada tegangan EMF namanya. Nah, itulah sebagai dasar pengertian kita. Jadi ketika ini kita jatuhkan ke bawah, maka dia akan menahan gerakan magnet ini. Nah, cara menahan gerakannya adalah dengan muncul arus yang seperti ini, sesuai dengan aturan tangan kanan. Utara berarti dia tolak menolak, dia menahan gerakan dari magnet sehingga menjadi lambat. Nah, itu adalah konsep awalnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya satu kawat lilitan, itu kawat konduktor ya, kemudian kita bentuk lingkaran ini, dia terhubung.
Nah, kemudian kita punya magnet. Anggaplah aja ini utara, ini selatan. Ini kita masukkan, kita gerakkan ya dari sini masuk ke sini. Ini posisi pertama sini kita gerakkan sini, posisi kedua dia pas di tengah, posisi ketiga dia melewati dari gulungan ini atau lilitan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana arah arus dari arus induksi di kawat ini. Apakah dia ini bentuknya miring ya, jadi gini. Nah, jadi dimasuk, bisa masuk terus kemudian keluar. Nah, ini berarti dia menembus di tengah-tengahnya magnetnya. Nah, seperti ini tadi konsepnya tadi ya. Jadi magnet konduktor ketika dia dilalui magnet, dia akan memberikan watak yang melawan dari gerakan itu, melawan gerakan magnet ya. Seperti ini, dia turun, maka supaya melawan gerakan magnet dia akan muncul magnet yang melawan dari utara ini, berarti dia adalah utara juga. Nah, sama dengan ini kan utara selatan, ini kita gerakkan ke kiri, maka supaya dapat menahan gerakan dari magnet ini, maka pada kumparan ini akan muncul kutub utara di sini supaya saling tolak menolak, supaya dia menahan dari gerakan. Maka ini akan muncul elektromagnet utara. Nah, supaya utara kita pakai tangan kanan lagi ini. Nah, berarti arah arusnya ke sini. Ini dari belakang sana ke sini. Ini gini awalnya ya. Jadi dia ke depan sini, ke belakang sana. Kalau dilihat dari kanan kini berarti dia berlawanan arah jarum jam supaya muncul utara yang melawan dari magnet. Nah, ketika dia pas di tengah, 0, dia tidak muncul arus. Kalau pas di tengah-tengahnya. Kemudian ketika dia mau meninggalkan dari kumparan ini, maka supaya bisa menahan gerakan, ini harus muncul kutub utara di sini. Kutub utara. Nah, utara ketemu selatan tarik menarik, jadi dia akan menahan gerakan dari magnet. Nah, supaya muncul utara, elektromagnet kutub utaranya di sebelah kanan, maka sesuai aturan tangan kanan gini, berarti arusnya gini. Nah, berlawanan dengan ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, kalau dia bergerak menuju kumparan, dia arah arusnya adalah berlawan arah jarum jam, dilihat dari sebelah kanan. Begitu dia pas di tengah dia 0, begitu dia meninggalkan dia akan berubah menjadi searah jarum jam kalau dilihat dari sini. Nah, makanya akan muncul arus bolak-balik ketika dia ada magnet bergerak ke kiri menembus dari kumparan ini, satu kumparan. Nah, itu untuk kasus yang kalau magnet kita masukkan ke dalam kumparan. Nah, cara lain untuk menginduksi arus pada sebuah kumparan juga bisa dilakukan seperti ini. Jadi kalau yang pertama tadi dia masuk ke dalam kumparan kemudian keluar. Nah, cara lainnya seperti ini. Jadi ini ada kumparan, satu kumparan. Kemudian ini ada magnet, kita gerakkan di sini. Kayak gitu. Kita dekatkan kemudian kita jauhkan gitu. Nah, dengan cara ini juga akan membuat arus pada kumparan ini. Atau dengan kata lain, gerakan magnet ini akan menginduksi arus pada kumparan. Karena ada arus maka akan menginduksi tegangan juga. Dan karena ada kumparan kemudian ada arus juga akan menghasilkan elektromagnet. Nah, bagaimana proses kerjanya? Ini seperti ini ya konsepnya. Jadi kumparan itu ketika dilalui magnet, ketika dia didekati dia menolak, ketika dia menjauh dia menarik. Nah, jadi seperti apa ya? Jinak-jinak merpati ya. Merpati kan kalau kita dekati dia lari, kalau kita menjauh dia mendekat. Nah, gitulah kira-kira. Jadi kalau ini mendekati kumparan, maka kumparan ini akan menolak magnet. Nah, bagaimana cara menolak magnet? Karena ini ada kutub utara dan selatan, yang dekat adalah kutub utara, maka
kumparan ini akan menghasilkan yang atas adalah kutub utara dan bawah selatan. Nah, oleh karena itu sesuai dengan aturan tangan kanan, supaya ini bisa menghasilkan utara di atasnya sehingga melawan dari magnet ini, maka arah arusnya seperti ini. Ini utara, arah jari kita adalah arah arus. Ini berarti ini. Nah, ini sedang demikian, ini adalah utara. Nah, dengan adanya ini kan utara ketemu utara, dia menolak, maka arah arusnya seperti ini. Jadi kalau dilihat dari atas, dia berlawan arah jarum jam kalau dilihat dari atas. Nah, ketika dia berada di tengah-tengah ini pas, dia akan off arusnya, tidak ada arus yang mengalir, karena ini adalah posisi perubahan arah arus. Jadi dia nol di sini, nggak ada arusnya. Karena nggak ada arus berarti nggak ada tegangan listrik. Tidak ada tegangan listrik berarti tidak terjadi elektromagnet, tidak muncul magnet pada kumparan ini. Nah, setelah melewati kumparan, apa yang terjadi? Seperti pengertian tadi bahwa kumparan itu seperti jinak-jinak merpati. Ketika dia ditinggalkan, dia justru menarik. Nah, untuk menarik kutub utara ini, maka kumparan itu harus menghasilkan kutub selatan. Nah, untuk menghasilkan kutub selatan, berarti arah arusnya sesuai dengan ini. Ini utara bawah, ini arah arusnya. Jempol kita utara, maka yang atas ada selatan. Selatan. Maka arah arusnya adalah gini. Nah, kalau dilihat dari atas berarti dia searah jarum jam. Ini depannya, ini belakang sana. Nah, karena ini ada selatan sini utara, maka dia menarik dari utara ini. Nah, ini dia ketika mendekat dia ditolak, ketika di tengah dia 0, ketika dia menjauh dia ditarik. Berarti arah arusnya akan bolak-balik. Yang awalnya kalau dilihat dari atas dia berlawanan arah jarum jam, ketika dia ditinggalkan magnet dia searah jarum jam. Ya, dengan demikian seperti ini itu juga akan menghasilkan arus bolak-balik atau tegangan bolak-balik. Nah, ini adalah prinsip kerja generator. Nah, untuk membuktikan dua hal ini, saya akan coba melakukan eksperimen sedikit dengan membuat kumparan dan menggerakkan magnet pada kumparan tersebut. Jadi ini saya membuat lilitan kawat email atau kawat yang buat gulungan kipas angin dan lain-lain. Jadi ini ada kawat email itu dia kawat tembaga tetapi dilapisi oleh isolator ya, yang warna emas ini adalah lapisan isolator dan di dalamnya itu adalah tembaga. Nah, ini saya buat 150 lilitan jumlahnya. Yang lilitnya awalnya dari sini, yang ini ya, ini dari sana, terus gitu 150 kali, kemudian keluar di sini. Nah, jadi dia masuk dan keluar ini. Nah, kemudian dari sini kita menggunakan osiloskop ya. Ini nanti kita ukur tegangannya. Ini dapat positif osiloskop, yang ini dapat negatif osiloskop. Ini sudah saya kupas ya, yang ujungnya ini sudah saya kupas, kelihatan ya. Nah, ini kan kawat emailnya kan isolator yang emas, yang warna emas ini, kemudian yang ini sudah saya kelupas dengan cutter ya. Jadi ini bisa terhubung di antara capitan dengan kawatnya email ini bisa terhubung karena sudah saya kelupas. Nah, ini dapat positif, ini dapat negatifnya osiloskop. Dapat osiloskopnya. Ini positifnya, ini negatifnya. Ini dari sini. Nah, ini masuk ke input osiloskopnya. Nah, dari ini osiloskop nanti masuk ke USB. Dari USB kemudian ada tampilan ini. Ini nanti ini mengukur tegangan. Jadi tegangan yang terjadi itu seperti apa? Apakah tegangannya positif? Kalau positif berarti dia nanti ke atas ini, atau negatif dia ke bawah.
Itu kita coba menggerakkan magnet di atas kumparan. Nah, magnetnya saya gunakan yang ini. Jadi yang saya kasih kertas ini adalah yang kutub utaranya, yang ini selatan. Nah, cara mengetahui kutub utara selatannya saya pakai kompas. Dimana kompas itu kan yang ini, yang hijau ini. Hijau ini adalah menunjukkan kutub utara bumi. Nah, oleh karena itu kalau saya dekatkan, kalau hijaunya mengarah ke sini berarti dia utara. Kita buktikan. Yang hijau, nah, ini kutub utara ini. Kalau saya balik, nah ini menarik yang selatan, kutub selatannya. Berarti udah benar ya. Yang ini adalah kutub selatan, yang ini adalah kutub yang saya kasih kertas adalah kutub utara. Utara menarik dari kutub jarum utara, selatan ini menarik ke jarum selatan dari kompas. Nah, nanti akan coba gerakan sesuai teori. Jadi yang pertama nanti ini saya jatuhkan itu. Nah, nanti gimana tegangan yang terjadi, tegangan kawat ini, outputnya positif atau negatif. Kalau saya tarik kemudian positif atau negatif. Nah, kalau saya gerakkan gini positif atau negatif. Nah, kita buktikan arah dari arusnya dengan menggunakan osiloskop ini. Nah, sekarang kita mulai percobaannya. Jadi ini ada, jadi lilitannya ini masuk sini ya. Ini dari yang hitam ini sini, muter-muter keluar ke sini. Nah, sekarang sesuai teori, kalau ini saya dekatkan, ini utara. Kalau utara ini saya dekatkan, maka lilitan ini akan membuat magnet juga yang akan melawan dari gerakan magnet. Kalau ini saya gerakan ke dalam itu ya. Kalau ini saya gerakan ke dalam, maka si lilitan ini akan muncul magnet yang melawan dari yang utara ini. Berarti ini akan muncul utara juga. Kalau kita dekatkan, ini akan muncul utara sini. Kalau kita jauhkan gini, dia akan muncul kutub selatan di sini. Itu teorinya. Nah, bagaimana arah arusnya? Positif atau negatif? Nah, ketika kita dekatkan, maka ini akan membentuk kutub utara. Untuk kutub utara berarti arah arusnya adalah seperti ini. Jari ini ya. Ini keempat jari kita adalah arah arus, ini adalah kutub utara. Nah, supaya di atas ini kutub utara, di bawah kutub selatan, berarti arah arusnya seperti ini. Jadi gini. Inputnya kan ke sini tadi, inputnya ke sini, muter sana, keluar ke sini. Nah, supaya ini menjadi utara, sini menjadi selatan, maka arusnya harus ke sini. Berarti arusnya adalah dari sini, dari merah ini, muter sini, keluar ke sini. Nah, itu kalau kita dekatkan. Berarti kalau kita dekatkan, ini akan positif karena ini kita ukur dengan positif. Ini negatif. Nah, kalau ini kita dekatkan dia positif, kalau kita jauhkan berarti dia negatif karena ketika kita jauhkan, maka karena ini utara, ini harus menjadi selatan. Selatannya berarti ini. Ini utara, ini selatan. Untuk mencapai selatan ini berarti arah arusnya adalah ini, sini, berarti ke sini. Karena arus dari yang hitam ke merah berarti dia negatif. Nah, jadi kita coba ya. Sesuai teori, kalau ini saya dekatkan dia positif, kalau kita jauhkan dia negatif. Nah, sekarang kita lihat sambil kita lihat di monitornya. Ini harus cepat gerakannya ya. Jadi semakin cepat gerakan, arusnya akan semakin besar, tegangannya akan semakin besar. Jadi harus cepat supaya kelihatan gelombangnya. Oke, kita coba sinyalnya ini yang kuning ini ya, sinyal tegangannya. Kalau saya dekatkan, nah kelihatan ya, pada puncak sedikit kecil. Kalau saya jauhkan dari sini, saya tarik negatif. Nah, ada kecil puncak di bawah. Saya ulangi lagi, saya dekatkan. Nah, ada puncak sedikit. Saya tarik negatif. Ini positif. Ini negatif.
positif, negatif. Nah, ke bawah ya kelihatan. Nah, bagaimana sekarang kalau ada cara lain ya? Jadi utara kita geser ke sini, sehingga garis magnet ini memotong juga yang melewati kumparannya. Jadi kan konsepnya kan kalau medan magnet itu masuk ke kumparan, dia muncul tegangan atau arus dengan cara seperti ini dan tarik ini, atau kita bisa juga seperti ini, utaranya kita geser ke sini. Kalau kita geser juga sama, berarti dia pertama dia menolak. Kalau kita dekatkan dia menolak berarti di utara. Kalau begini dia menjadi selatan. Jadi kalau mendekat positif, keluar gini dia negatif. Nah, kita coba, ini harus cepat juga. Ke sini juga bisa, ke atas sini bisa, ke sini juga bisa. Nah, itu dia, ada gelombang ya, berarti ada gelombang positif dan negatif. Lagi, saya ulangi lagi, ini harus ke jauh coba. Nah, ada sedikit kecil. Ya, itu ada gelombang AC ya, bolak-balik. Mungkin kurang banter, kurang cepat. Ya, udah kecil. Jadi kalau ketika ini positif, ini 0, ketika menjauh dia negatif. Jinak-jinak merpati. Mendekati dia menjadi utara, ketika mendekati dia menolak, ketika dia menjauh dia menarik. Akibatnya akan terjadi arus bolak-balik pada output kumparannya. Ini adalah prinsip kerja generator. Ulangi lagi supaya lebih jelas. Kurang pas ya. Ya, di tengah, di kecil. Ya, ada kecil. Ya, ada lagi. Saya ini lagi. Memang arusnya kecil sehingga tegangannya kecil karena liritannya kecil, magnetnya juga nggak begitu kuat ya, kecil gini. Jadi sudah terbukti bahwa sistem seperti ini bisa menghasilkan arus bolak-balik. Yang terakhir ini ya, saya jatuhkan ya, kan belum ya tadi ya, yang kita jatuhkan juga menimbulkan arus bolak-balik. Coba jatuhkan, 1, 2, 3. Ya, ada ya. Kita jatuhkan. Ini utara ya, ini utara. Ya, udah. Nggak begitu bagus karena waktu jatuh dia mungkin ini oleng gitu ya. Kita balik juga sama, jadi harus bolak-balik. Kurang pas tengah ya. Ya. Cuma kalau utara tadi positif dulu baru negatif, kalau kita balik dia negatif dulu baru positif. Ya, sesuai dengan kutub ini ya. Ini yang selatan, berarti nanti negatif dulu baru positif. Kurang pas. Ya, negatif dulu baru positif. Kalau saya balik gini nanti positif dulu baru negatif, karena mendekat dulu ya, seperti tadi ya konsepnya. Nah, positif dulu baru negatif. Jadi positif negatifnya terpengaruh dari ini, yang mendekati itu yang utara atau selatannya. Oke, berarti teori tadi terbukti, meskipun sinyalnya kecil tapi kita sudah bisa melihat fenomenanya. Ya, kita akan lanjut cara menginduksi arus pada kumparan. Tadi kita sudah coba, kita bisa menginduksi arus pada kumparan ketika kita mendekatkan magnet, menjauhkan, atau kalau kita gini juga, menggerakkan magnet di atas kumparan. Nah, cara lainnya adalah seperti ini. Jadi ini ada magnet utara, ini magnet selatan. Nah, kita gerakkan kumparan, dalam hal ini satu kumparan. Ini
masuk melewati di antara dua kutub magnet, kemudian kita teruskan gerakkan sampai close. Jadi kita dorong ini seret gitu melewati kutub utara dan selatan dari magnet. Nah, ini juga akan terjadi induksi arus pada kumparan karena kumparan itu melewati medan magnet. Ini kan ada garis-garis gaya magnetnya dari utara ke selatan. Nah, ketika kita memotong atau melewati kumparan itu melewati dari medan magnet, maka akan terjadi arus induksi. Ini kan juga sama. Ini utara kita dekatkan di sini, berarti garis gaya magnetnya akan melewati dari kumparannya juga sama melewati. Nah, seperti yang sebelumnya, bagaimana arah arus yang terjadi? Apakah yang terjadi juga arus bolak-balik? Nah, kita pakai konsep yang awal sama ya. Sifat dari konduktor atau kumparan itu ketika melewati magnet, dia akan senantiasa, kalau dia mendekat dia menolak, kalau dia menjauh dia menarik. Nah, itu konsepnya. Nah, kalau ini ketika ini kumparannya mendekat, ini kutub utara, ini kutub selatan, maka supaya tolak menolak, berarti yang kumparan ini akan menghasilkan kutub utara di atas, kutub selatan di bawah. Nah, untuk menghasilkan utara di atas, selatan di bawah, kita pakai aturan tangan kanan. Jempolnya adalah utara. Nah, berarti arah arusnya seperti ini. Nah, ini kan tolak menolak. Nah, ketika terus kita gerakkan ke dalam, ketika dia di tengah dia arusnya 0, ketika dia keluar maka dia akan tarik menarik. Nah, supaya tarik menarik berarti yang kumparan ini adalah ini utara, ini selatan, yang ini berarti utara. Nah, supaya timbul di atasnya itu kutub selatan, di bawah kutub utara, berarti ini arah arusnya sini. Nah, seperti kalau dilihat dari atas, ketika dia mendekat arah arusnya adalah berlawanan arah jarum jam, ketika dia menjauh arah arusnya adalah searah jarum jam. Nah, pada sistem ini juga akan terjadi arus bolak-balik karena ada arus yang diinduksi. Magnet ini akan menginduksi arus pada kumparan. Nah, tapi ini kita tidak buktikan, sudah bisa dipahami dengan mudah. Nah, cara lainnya ada lagi cara untuk menginduksi magnet seperti ini. Sama. Ini tetapi kita tidak gerakkan kumparannya melewati, tetapi dia sudah ada di dalam. Ada kutub utara, kutub selatan. Nah, yang biru itu adalah lilitan pada awalnya, kemudian kita kecilkan lilitannya menjadi yang merah ini. Nah, ini gimana realnya saya juga nggak paham nih, tapi teorinya bisa kita pahami. Jadi apa yang terjadi ketika kumparan ini kita kecilkan? Ketika kumparan kita kecilkan, maka medan magnet, ini ada medan magnet dari utara ke selatan, garis-garis itu ya, dari utara ke selatan gitu. Kumparan awalnya itu yang gede, dia bisa menampung medan magnet yang gede. Ketika kita kecilkan, maka medan magnet yang ada di dalam kumparan itu akan semakin kecil. Nah, dengan demikian ada perubahan jumlah medan magnet yang melalui kumparan. Dengan demikian akan timbul induksi. Nah, arus induksinya kemana? Sama ya seperti tadi konsepnya. Kalau dia mendekat dia menolak, menjauh dia menarik. Kalau dia mengecil berarti akan ada arus yang menyebabkan dia untuk menahan mengecil. Nah, gimana konsepnya? Kalau dia mengecil berarti jumlah garis gayanya itu semakin kecil. Nah, gambarkan garis gaya magnetnya ya. Terus ya dari utara ke selatan semua. Nah, karena dia mengecil berarti akan timbul arus yang dia menahan untuk mengecil. Nah, caranya adalah dia akan menambah jumlah garis gaya magnet yang ada di dalam lingkaran yang merah ini.
Nah, caranya gimana? Cara menambah supaya garis gaya magnet yang di dalam kumparan itu semakin besar, berarti dia harus menimbulkan arus yang menyebabkan medan magnet yang searah dengan medan magnet yang besar ini. Ini kan ke bawah, berarti harus ditambah karena dia mengecil, dia menahan untuk mengecil, dia menambah dari garis gaya magnetnya gini. Berarti dia ke sini. Mana arusnya? Ini sorry. Gini, gini. Jadi kalau dia di atas dia searah jarum jam gini. Kebaliknya. Iya benar gini. Dari utara ke selatan. Maka ini juga menyebabkan ini utara. Utara kan berarti dia arah dari arusnya, arah dari medan magnetnya ke sini. Selatan di bawah. Selatan kan menuju selatan. Nah, berarti dia gini. Nah, kalau kita balik, kalau ini kita perbesar, berarti kebalikannya, dia akan melawan dari medan magnetnya. Berarti melawan berarti sini. Kebalik gini. Jadi kalau dia mengecil arah arusnya dia searah jarum jam, kalau dia membesar dari merah ke biru, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Nah, itu cara untuk menginduksi arus juga. Jadi kita sudah bahas beberapa cara. 1, 2, 3, dan 4 cara untuk menginduksi arus ke kumparan. Nah, cara yang kelima untuk menginduksi ke kumparan itu bisa dilakukan sebagai berikut. Jadi ada medan magnet utara selatan. Nah, utara selatan ini kita putar. Yang utara kita putar ke sini, searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Begitu juga dengan yang selatan sana. Berarti ini satu pasang kutub kita putar gini. Nah, kalau di tengahnya itu ada kumparan, maka magnet yang berputar ini akan menginduksi arus pada kumparan tersebut. Nah, ini adalah prinsip kerja dari motor induksi AC. Nah, yang utara selatannya adalah statornya. Statornya pada motor induksi AC itu ketika kita berikan suplai AC, dia akan menyebabkan medan magnet yang berputar karena arusnya bolak-balik. Nah, akibat berputaran medan magnet ini akan menyebabkan si rotor terdiri dari lilitan itu juga berputar karena terinduksi oleh perputaran medan magnet atau pergerakan medan magnet itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana prosesnya atau kutub apa yang terjadi pada lilitannya? Ini saya gambarkan dua buah lilitan ya. Yang biru lilitan yang ini, yang lurus ini, yang vertikal. Yang merah itu lilitan yang mendatar. Nah, apakah dua-duanya itu menginduksi arus? Kita lihat pembahasannya. Seperti konsep yang awal, bahwa ketika magnet itu digerakkan, maka kumparan itu akan menghalangi gerakan tersebut atau melawan gerakan tersebut. Nah, karena kita lihat yang utara aja, selatan kita abaikan karena nanti prinsip kerjanya sama aja. Kita fokus yang utara. Ketika utara berputar ke sini, putar ke kiri gini, berlawanan arah jarum jam, maka supaya bisa menghambat gerakan ini, gerakan warta ini, berarti ini harus muncul utara. Ini muncul selatan. Nah, ketika ini utara digerakkan ke sini, dia ada utara, berarti dia akan menghambat gerakan dari perputaran medan magnet. Nah, pertanyaan sekarang, siapa yang bisa menyebabkan kumparan mana yang bisa menyebabkan ini utara, ini selatan? Nah, jawabannya adalah kita menggunakan aturan tangan lagi. Jempol itu adalah kutubnya, yang jari kita adalah arah arusnya. Nah, karena yang biru itu vertikal, maka satu-satunya yang bisa menghasilkan sini utara, sini selatan adalah yang biru. Kita lihat ini. Ketika ini ada muncul arus ini. Nah, ketika muncul arus sana, ini ada utara, ini selatan. Nah, bagaimana dengan yang merah? Merah tidak terinduksi karena dia mendatar. Mendatar itu kemungkinannya adalah
ke atas ini, berarti ini utara-utara, atau sini, ini selatan-utara. Kan mentok, nggak bisa tolak menolak, dia sudah segaris dengan medan magnetnya. Jadi posisi yang merah ini adalah terkunci. Seandainya, kan kemungkinannya cuma gini, gini, atau gini. Ini utara, ini selatan, atau ini selatan, ini utara. Jadi pas di ini, tidak memotong dari medan magnetnya. Jadi yang merah tidak menghasilkan magnet yang melawan dari gerakan stator yang utara selatannya ini. Nah, apa akibatnya ketika yang biru itu terinduksi arus seperti ini dan menghasilkan untuk utara di sini, selatan di sini? Nah, posisi ini ketika rotor berputar, stator, medan magnet stator berputar, bergerak ke sini, karena ini utara, maka ini akan menahan. Nah, karena ini dihubungkan dengan poros ya, ini ada bearingnya, ada lakernya. Nah, ketika ini utara, medan magnet berputar seret gitu, berarti dia akan ikut berputar ini porosnya ini. Karena ini utara menahan gerakan dari ini. Jadi kan utara dengan utara kan tolak menolak. Ketika ini didorong sini, berarti dia utaranya juga bergerak ke sini. Ketika utara bergerak ke sini, berarti itu ikut serta juga ini. Ini akan bergerak juga ke sini. Nah, ketika ini bergerak searah jarum jam, maka ini stator ya, statornya atau rotornya, sorry. Ini stator, ini rotornya. Ketika medan magnet stator itu bergerak ke kiri, ini juga akan ikut ke kiri porosnya. Karena ini muncul untuk utara ketemu utara. Nah, itulah prinsip kerja kenapa rotor pada motor induksi AC itu bisa berputar mengikuti dari putaran medan magnet stator. Itu aplikasi dari motor. Kalau yang lain tadi adalah ini generator ya, ini generator, yang ini motor induksi AC. Kenapa dinamakan induksi? Karena dia menginduksi arus pada rotornya. Kita melanjutkan dengan cara menginduksi sebuah kumparan. Nah, dari awal sampai yang terakhir, dari awal ini sampai terakhir yang ini, kita menginduksi kumparan itu dengan cara menggerakkan magnet. Itu yang pertama, atau kita menggerakkan kumparan. Ini kita menggerakkan magnet, ini menggerakkan magnet, ini ya, ini menggerakkan kumparan ke sana, magnetnya diam. Yang ini menggerakkan kumparan, dan ini menggerakkan magnet. Jadi yang selama ini kita bahas itu adalah kita menginduksi sebuah kumparan itu dengan cara menggerakkan magnet atau menggerakkan kumparan itu sendiri. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah kita menginduksi sebuah kumparan itu dengan tidak menggerakkan magnet maupun menggerakkan kumparan, tetapi kita merubah dari arusnya. Untuk arus yang konstan itu tidak menginduksi arus, karena kalau konstan itu seakan-akan sama seperti ketika magnet itu diam, tidak bergerak. Kalau diam ya berarti dia tidak terjadi induksi. Sama juga seperti arus. Kalau arusnya itu konstan tetap, maka dia tidak menginduksi arus. Tetapi kalau arusnya itu berubah, misalkan ini meningkat, maka akan menginduksi arus ke kumparan ini. Atau menurun. Kalau arusnya menurun, dia juga akan menginduksi dari kumparan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kalau kita ingat-ingat kembali, untuk satu kabel, kalau kita kasih arus, maka akan terjadi medan magnet. Ini. Arahnya kan sesuai aturan tangan kanan. Semakin besar magnet kan semakin kuat atau semakin jauh medan magnetnya. Ini kita gambarkan 3, satunya pas di sini misalkan. Maksudnya ini ya, bukan melingkar arah sini, tapi dia maju. Jadi dia maju ke depan sini, masuk ke dalam. Ini juga sama, dari belakang sana masuk ke sini, ke dalam. Ini ke depan,
ke depan masuk ke dalam gitu maksudnya ya. Jadi dari belakang sana ke sini, gini arahnya medan magnet akibat I. Berarti ini arahnya ke sana. Bagian yang ini kawat kumparan. Berarti arah medan magnet akibat arus I itu dia ke sana, ke belakang sana, menembus dari tembok dinding papan tulis. Nah, kalau I-nya konstan, dia tidak terjadi perubahan medan magnet ini, tetap magnetnya. Nah, ketika I-nya meningkat, maka akan membesar itunya. Semakin kuat medan magnetnya atau semakin jauh ini jangkauannya. Nah, karena dia bertambah, kalau I meningkat kan dia bertambah semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, semakin ke dalam mana, semakin jauh. Nah, apa akibatnya? Sama seperti konsep tadi, kalau dia mendekat, dia melawan, kalau dia menjauh, dia menarik. Sama. Ketika dia membesar ke sana ya, maka pada kumparan ini, itu akan timbul medan magnet yang melawan dari magnet yang akibat I. Karena medan magnet akibat itu masuk ke dalam sana, maka untuk melawannya, karena membesar ya, semakin besar, semakin besar, maka dia akan mencoba menghentikan pembesaran medan magnet itu dengan cara melawan. Melawannya adalah arah magnetnya akan berlawanan. Caranya adalah karena dia yang biru ini dia menembus ke dalam sana, maka pada kumparan ini dia akan menyebabkan magnet yang ke sini. Ini ke dalam sana, maka arusnya seperti ini. Nah, ini adalah arus induksinya. Nah, karena kalau searah jalan jam gini, maka dia akan muncul utara di sini. Jadi arahnya ke sini, sedangkan yang biru itu di ke dalam. Berarti dia kan saling melawan. Nah, itu ketika meningkat. Jadi ketika kita tambahkan arusnya, kita tinggal arusnya, maka akan muncul induksi yang arahnya seperti ini, berlawanan arah jarum jam. Karena kalau meningkat dia bertambah terus kan, semakin tambah. Nah, dia itu melawan dari penambahan itu dengan cara melawan arahnya itu. Nah, kalau menurun, misalkan ini I-nya arahnya sama sini, tapi dia menurun dari yang tinggi ke rendah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah medan magnetnya itu kan semakin berkurang. Semakin berkurang, nah ini medan magnet yang kumparannya akan menghambat pengurangan medan magnet itu dengan cara menambah searah dengan garis gaya magnet akibat I. Nah, berarti untuk menambah garis gaya magnet dia harus ke sini arahnya. Searah jarum jam ini berlawanan arah jarum jam karena dia melawan kan ke sini sesuai arah jempol. Dia melawan dari yang biru ini. Nah, ketika dia menurun I-nya, maka dia justru menambah. Berarti gini. Dia ke sana arah medan magnetnya ke dalam sana searah dengan biru ini. Berarti dia menguatkan. Jadi ketika dia meningkat dia melemahkan, ketika dia berkurang dia menguatkan. Nah, itu cara menginduksi dengan merubah arusnya. Nah, ketika I-nya konstan tetap, ya dia tidak bereaksi apa-apa karena tidak ada perubahan dari medan magnetnya. Nah, itu kalau menginduksi sebuah kumparan dengan arus. Nah, ini contoh bagaimana cara kita bisa meningkatkan atau menurunkan arus. Ini contohnya. Ini ada baterai, kemudian kita kasih resistor, kita kasih saklar. Ini ada kumparannya. Kumparan yang gede. Nah, yang kecil ini tidak terhubung sama sekali dengan yang kumparan gede ya. Di dalamnya, kita taruh dalamnya gitu misalkan. Nah, kalau kita ini on kan tidak serta-merta arus itu mengalir. Ini ada resistor supaya ini ya, karena ini ada cuma satu lilitan, supaya tidak terjadi korsleting atau short, ini dikasih resistor supaya arusnya tidak terjadi short gitu ya. Ini ketika on kan arus tidak serta-merta langsung full, dia akan butuh waktu dari misalkan dari kalau full dia 2 ampere dari off ke on dia akan butuh waktu dari 0 ke 2 ampernya itu butuh waktu. Nah, ketika dari 0 sampai 2 ampere ini misalkan 2 ampere ya atau 1 ampere lah kira-kira.
dari 0 ampere ke 1 ampere kan terjadi perubahan. Nah, ketika terjadi perubahan itu berarti ada perubahan medan magnet. Nah, apa yang terjadi pada ini kumparan yang satu ini kan arah arusnya sini. Arah arusnya karena dia meningkat dari 0 ke 1 ampere, maka ini medan magnetnya ke sini. Utaranya di sini ya, berarti arahnya ke sini arahnya. Nah, karena dia meningkat, ketika dia meningkat, arusnya berarti dia akan bertambah medan magnetnya. Nah, oleh karena itu yang kecil ini dia akan melawan. Akan melawan berarti dia akan gini, searah jarum jam. Nah, itu ketika dari off ke on, dia akan melawan. Kalau yang gede dia medan magnetnya utaranya ke menuju kamera. Kalau yang belakang, yang kecil dia akan menuju belakang untuk melawan dari perubahan medan magnetnya. Nah, ketika terjadi 1 ampere, dia akan tidak ada arus di itu di lilitan yang kecilnya karena tidak ada perubahan medan magnet. Nah, ketika di off kan, ini kita off kan, dari on ke off, dari 1 ampere ke 0 ampere, maka akan terjadi pengurangan medan magnet. Jadi dari sini jumlahnya itu akan semakin berkurang. Nah, ketika berkurang, yang kecil ini akan terinduksi. Dia akan melawan pengurangan itu dengan cara menguatkan medan magnet yang awal ini. Berarti kalau ini tadi dari off ke on, arahnya searah jarum jam. Kalau dia ketika off dari on ke off, berarti dia arahnya nanti ke sini. Nah, akan mendukung dari yang aslinya ini ke sini juga karena dia berkurang. Ketika medan magnet berkurang, dia akan melawan pengurangan itu. Ketika medan magnetnya itu bertambah, dia akan menghambat penambahan medan magnetnya itu. Nah, itulah konsepnya. Jadi ketika di on kan dia searah jarum jam arusnya melawan dari yang aslinya. Ketika di off kan dia akan berlawanan arah jarum jam, berlawanan arah dengan searah dengan yang aslinya. Nah, itulah konsep induksi arus pada kumparan, atau dalam hal ini induktor. Yang untuk jelasnya seperti ini ya. Yang fenomena ini kalau kita bawa ke induktor seperti ini. Jadi kalau ini kita on kan, ini ada I, karena posisinya gini, harusnya ke sini. Nah, ketika di on kan, di awal-awal on, ini arus originalnya, maka arus induksinya akan melawan nih. I induksi akan melawan dari yang merah ini ketika di on kan. Ketika di off kan, induksinya itu akan searah. I induksi off, induksi on. Nah, berarti kalau dia di on kan, awal di on kan dia ada hambatan. Sorry. Ketika dia di on kan, dia akan menghambat aliran arusnya. Ketika di off kan, dia akan sempat mengeluarkan arus. Nah, itulah karakteristik dari induktor.